Halo semuanya, perkenalkan kami dari PER 18 dengan saya Angelina Nadea dengan NIM 12S 22015 dan PER saya Dolok Butar-Butar dengan NIM 12S 22009. Nah, pada tugas kali ini yaitu T09 yang dimana berjudul Dynamic Memory Allocation. T09 ini merupakan sambungan dari T08 dan T0 lainnya. Nah, di T09 ini kita mendapatkan soal yaitu readme-nya, yang dimana yang pertama tugasnya itu penambahan data student, yang kedua menampilkan semua data, yang ketiga penambahan data, yang keempat menampilkan semua data dengan course, yang kelima mencari data student berdasarkan ID-nya, yang keenam mencari data course berdasarkan code-nya. Nah, di sini ada case pertama yaitu output-nya yang kita lihat pada readme, lalu case 2 output-nya, case ketiga, dan case keempat. Nah, di sini kami akan menjelaskan codingan kami. Yang pertama dari T01 dengan saya. Pada program ini, kita mendapatkan 3 file header, yaitu academic.h, stdio.h, dan string.h, serta satu library standar yaitu sdlib.h. Selain itu, stdlib.h. Selain itu, kita juga mendefinisikan konstanta max student dengan nilai 2. Ini adalah definisi struktur pilihan T yang memiliki 6 anggota, yaitu elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, dan input. Setiap anggota memiliki tipe data char dengan panjang 100 karakter. Ini adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini mengembalikan nilai bertipe integer dan menerima 2 argumen, yaitu argc dan underscore argfi. Ini adalah deklarasi variabel x dan array struktur pil yang berisi 100 elemen. Di dalam fungsi create underscore pilihan, di setiap elemen pada pil akan diisi dengan fungsi create underscore pilihan. Secara rekursif hingga 100 elemen terisi, selanjutnya semua anggota pada setiap elemen diisi dengan string kosong. Ini adalah deklarasi variabel pemisah dengan tipe data pointer char, variabel non dengan tipe data array karakter sepanjang 5, dan variabel student dengan tipe data pointer ke struktur student underscore t. Selanjutnya, variabel n diinisialisasi dengan nilai 0. Student dialokasikan dengan malloc dan diinisialisasikan dengan ukuran sebesar struktur student underscore t dikalikan dengan nilai n, dan variabel next underscore student underscore next yang dikalikan dengan n diindekskan dengan nilai 0. Pada blok pertama, program menggunakan loop for untuk melakukan iterasi dengan nilai x sama dengan 0 hingga x lebih kecil dari 100. X lebih kecil dari 100. Setiap iterasi program membaca input karakter dari pengguna menggunakan fungsi getChar. Nah, dan menyimpan dalam array karakter action. Selama karakter yang dibaca bukan karakter garis atau indeks n, karakter tersebut ditambahkan ke array action. Jika karakter garis baru ditemukan, loop while akan keluar dari program dan memeriksa apakah action adalah string, dan dengan triple index, jika ya, nilai x akan diubah menjadi 100 untuk keluar dari loop for. Jika tidak, program akan memisah string action menggunakan fungsi strtalk dengan delimiter tagar dan menyimpan setiap elemen yang dipisahkan ke dalam variabel pil x. Setiap elemen disimpan dalam variabel elemen 1 hingga elemen 5 sesuai dengan urutan pemisah. Pada blok 2, program menggunakan loop for kedua untuk melakukan iterasi kembali dari nilai x sama dengan 0 hingga x lebih kecil dari 100. Setiap iterasi program memeriksa apakah nilai dari elemen 1 pada variabel pil x adalah create student dan apakah nilai dari elemen 4 adalah 2022.
Jika ya, program akan membuat struktur data mahasiswa baru menggunakan fungsi create_student. Lalu di sini jika nilai dari elemen 1 pada variabel pil X adalah indeks triple dex, nilai X akan diubah menjadi 100 untuk keluaran dari lover. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, program akan melanjutkan iterasi berikutnya. Pada blok terakhir, program akan mengembalikan nilai 0 dan keluar. Di sini saya akan melanjutkan T02-nya. Yang dimana T02 ini sambungan dari T01 tadi. Nah, dimana kita menambahkan menggunakan fungsi strcmp untuk memeriksa apakah instruksi tersebut adalah instruksi yang dikenali oleh program. Jika instruksi adalah print student, maka program akan memanggil fungsi print_student dengan parameter data siswa dan jumlah siswa yang tersimpan di memori, yaitu student dan next_student_index. Jika instruksi adalah triple dex, maka variabel X akan diubah nilainya menjadi 100. Sehingga program akan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Jika instruksi adalah create_course, maka program akan membaca argumen-argumen instruksi untuk membuat objek mata kuliah baru dengan fungsi create_course yang kemudian akan disimpan di memori pada array course sebelum menyimpan objek mata kuliah baru. Program akan memeriksa apakah array course sudah dialokasikan sebelumnya. Jika belum, maka program akan mengalokasikan memori baru menggunakan malloc. Sedangkan jika sudah, program akan menambahkan elemen baru pada array menggunakan reloc. Jika instruksi adalah print_course, maka program akan memanggil fungsi print_course dengan parameter data mata kuliah dan jumlah mata kuliah yang tersimpan di memori, yaitu course dan next_course_index. Jika instruksi tidak dikenali oleh program, maka program akan melanjutkan ke instruksi berikutnya menggunakan continue. Bisa kita lihat pada codingan ini. Nah, T03 dan T04-nya akan dilanjutkan oleh persnya. Pada T03 ini merupakan lanjutan dari T02, di mana pada bagian ini program yang diminta itu akan melakukan pengecekan pada elemen pertama dari struktur pil dengan indeks X. Nah, apa yang ditambah di codingan ini itu berasal dari branching pada bagian line 159. Kemudian pengecekan pada elemen pertama ini pada si pil X-nya ini akan menggunakan fungsi strcmp, di mana untuk menentukan jenis perintah yang akan dilakukan. Jika nilai yang dikembalikan dari strcmp adalah 0, maka perintah tersebut akan sesuai dengan perintah yang dipakai pada kondisi if. Nah, itu bisa dilihat di sini. Apabila pil X dengan dioper menerima operan dari elemen 1 sama dengan 0, nah, maka dia akan melakukan print course, mana fungsi print course sudah dideklarasikan di si academic.h-nya. Kemudian jika jenis perintah adalah find student, nah untuk find student itu ini find student mencari mahasiswa berdasarkan ID yang diberikan pada elemen kedua dari struktur pil X. Nah, jadi kalau misalnya kita ngasih suatu nim nih kan, kita kasih suatu nim, kalau dia cocok dia akan mengeluarkan si student ini yang terdiri dari elemen-elemen dari si struct studentnya. Tapi kalau dia nggak menemukan, dia tidak akan melakukan inputan. Jadi dia tidak akan mengeluarkan apa-apa, dan selanjutnya akan menggunakan perintah continue di sini. Dia akan melanjutkan pada line berikutnya, di mana jika tidak ada line dia akan mengeluarkan input kosong. Setelah melakukan perintah yang sesuai, program kembali ke baris awal for. Kemudian melakukan pengecekan pada baris berikutnya di file eksternal. Setelah seluruh baris di file dieksekusi, program akan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program telah selesai dieksekusi.
T04. Kemudian untuk T04 yang pertama kali itu melakukan pengecekan apakah pil X elemen 1 itu sama dengan grid course. Nah ini sama dengan grid course. Jika ya, program akan memeriksa apakah variabel course telah dialokasikan di memori atau belum. Jika belum, variabel end course ini eh, variabel end course ini akan diinisialisasi dengan 1. Nah, di sini end course. Oh ya, ini. Itu dari sambungan Sama dengan 1 dan akan dialokasikan memori sebesar size dari si struct-nya si course ini itu. Kemudian jika sudah, program akan mengalokasikan memori. Mengalokasikan memori ini menggunakan fungsi relloc, relloc. Setelah itu, program akan memanggil fungsi create course untuk membuat objek kursus baru. Create course, semuanya ada create course. Kondisi keduanya itu mengecek apakah pil X elemen 1 sama dengan print course. Nah, jika ya, program akan memanggil fungsi print course. Di sini. Ini ada berancingnya. Print course. Jika ya, Program akan memanggil fungsi print course dengan passing course. Print course. Passing course. Iya. Ya. Print course dengan passing course. Kemudian mengecek apakah pil X, pilihan yang dengan indeks X-nya ini dengan operan dari elemen 1 sama dengan find student by ID. Jika ya, program akan memanggil fungsi find student by ID dengan passing student, next student index, dan pil X elemen 2 sebagai aktif. Terus kondisi keempat mengecek apakah pil X elemen 1 sama dengan find course by code. Find course by code. Jika ya, program akan memanggil fungsi find course by code dengan passing course, next course, dan index, kemudian pil X elemen 2 sebagai argumennya. else continue. Kemudian pada kondisi yang terakhir itu kelima itu else, jika tidak ada yang sesuai, maka dia akan lanjut ke iterasi selanjutnya yaitu continue. Setelah semuanya di iterasi akan membalikan nilai yaitu 0, tanda bahwa alurnya sudah selesai. Baik, di sini kami akan mencoba codingan kami ini dan kami akan mengerankannya. Yang pertama dari T01. Kita lihat di readme apa inputan dari T01. Nah, pada T01 ini output yang dikeluarkan sesuai dengan pada soal yang diminta. Lanjut, kita pada T02. Kita akan create me untuk melihat apa inputan pada T02. Kenapa tadi nggak kita buka hasil 75/100 kita coba? Nah, pada T02 juga sesuai dengan yang dimintakan oleh readme. Kita lanjut pada T03. Kita kembali ke readme untuk melihat inputannya.
pada T03 juga terdapat output yang sama diminta pada ritmenya. Nah, untuk pengecekan terakhir yaitu pada T04. Lihat inputannya. Nah, pada T04 ini kami mengalami kesalahan pada code, yang dimana T04 ini tidak mengeluarkan output yang diminta pada ritme. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan. Sekian dan terima kasih.